Di dalam kegiatan umat Katolik keberadaan Gua Maria cukup dikenal, karena Gua Maria merupakan salah satu tempat ziarah umat Katolik. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria, kepadanya diberikan pujian yang istimewa sebagai tanda hormat kita kepada Sang Bunda yang telah melahirkan Sang Penebus dunia. Di samping sebagai tradisi gereja Katolik yang telah berlangsung sejak dulu, melakukan perjalanan ziarah rohani ke Gua Maria bagi umat Katolik merupakan bagian dari pengembangan iman. Serta untuk mendekatkan diri pada Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dengan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, dan tentu saja Yesus Kristus. Di sela pepohonan jati, di antara puing-puing batu putih berserakan, Gua Maria ini berdiri termangu lesu, mungkin sudah beberapa saat, tidak ada umat datang bertamu, atau bertegur sapa. Hanya daun-daun jati kering, dan ranting-ranting patah yang setia menemaninya. Gua Maria Marganingsih Tobong, begitu kalimat dalam chat, dan titik koordinat, yang saya terima dari seorang teman. Dan akhirnya saya sudah berdiri di sini, di depan gua dengan sebatang lilin dan rosario di tangan, menikmati keheningan, mendaraskan rosario dan bertekun dalam doa. Gua Maria Marganingsih Tobong, terletak di Dusun Tobong, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pastoral, Paroki Santo Petrus dan Paulus, Kelor, Gunung Kidul, Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria Marganingsih Tobong, tepatnya berada di kaki perbukitan, bekas lahan penambangan batu putih, yang saat ini telah menjadi perkebunan jati. Di depan area Gua Maria, terbentang lahan persawahan, jika musim kemarau ditanami palawija, namun jika musim penghujan ditanami padi. Waktu saya sampai di sini tampak tempatnya kurang terawat, mungkin karena tempatnya terpencil, tetapi tetap nyaman untuk berdoa, gua yang sederhana dengan aura ketentraman, dan keheningan, yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di balik itu semua, ada rasa kagum dan bersyukur, fasilitas air yang ada di toilet mengalir, aliran listrik menyala, berarti masih ada umat yang peduli akan keberadaan Gua Maria ini. Semoga ke depan lebih banyak lagi umat yang peduli, sehingga Gua Maria Marganingsih Tobong ini tidak terlupakan. Gua Maria di masing-masing tempat, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, begitu juga dengan Gua Maria Marganingsih Tobong ini. Bagi peziarah kekhasan tersebut akan menambah pengalaman batin, dan mempertebal iman.
Bunda Maria Bunda Gereja, dan Bunda kita semua. Sudah sepantasnya sebagai hambanya, kita selalu datang, dan memohon pertolongan, terutama saat ada kesulitan. Kita menghormati dan memuliakan Bunda Maria, karena ia adalah perantara kepada Kristus, bagi semua anak yang datang, memohon belas kasih Allah. Kepada Bunda Maria, kita memberikan cinta yang istimewa, meniru teladan hidupnya, menghormatinya, dan percaya kepadanya, seperti kepercayaan yang diberikan Yesus kepadanya. Melalui perantaraan doa dan devosi, kita mohon kepada Bunda Maria, untuk menyampaikan doa-doa kita, kepada putranya yang terkasih. Di depan komplek Gua Maria terhampar lahan persawahan, pada musim penghujan biasanya ditanami padi, dan pada musim kemarau ditanami palawija. Untuk sampai di sini bisa lewat bantuan Google Map, ketik, Gua Maria Tobong Semin. Mobil bisa masuk, nanti parkir di area bekas tambang, seberang komplek Gua Maria, sedangkan motor bisa parkir di komplek pesiarahan. Ziarah merupakan ungkapan rohani yang usianya setua umat manusia itu sendiri dan bisa ditemukan pada setiap budaya. Berziarah berarti melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan untuk mencari tempat tinggal. Jadi, ziarah menyadarkan kita kembali bahwa hidup kita sendiri adalah ziarah menuju ke rumah Bapa di surga. Setiap manusia di dunia ini adalah seorang peziarah. Manfaat ziarah rohani Katolik bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat suci, tapi juga tentang memperkuat iman dan spiritualitas melalui doa, meditasi, dan refleksi, mempelajari sejarah dan tradisi Katolik, menjalin persekutuan dengan umat Katolik lainnya dan membangun komunitas yang kuat, mendapatkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan dan membawa perubahan positif dalam hidup. Tujuan lain yang tak kalah pentingnya dari ziarah ialah memberikan kesaksian kepada dunia tentang iman kita dan bahwa hidup ini adalah sebuah ziarah batin menuju rumah Bapa. Dalam perjalanan ini maka liturgi dan khususnya sakramen-sakramen menjadi berkat penting khususnya perayaan Ekaristi. Melalui sakramen-sakramen, rahmat Tuhan menguatkan dan membimbing perjalanan kita menuju rumah Bapa. Akhirnya sang waktu yang menyadarkan, saya harus segera meninggalkan tempat ini,
karena perjalanan pulang ke rumah butuh waktu 2 jam berkendara. Gua Maria Marganingsih Tobong, kapan dibangun, dan oleh siapa? Pertanyaan itu belum terjawab, karena selama berada di Gua Maria, tidak bertemu seorang pun sebagai narasumber. Dalam tradisi Katolik, Gua Maria adalah tempat yang dipusatkan untuk melakukan ziarah dan devosi kepada Bunda Maria. Devosi dengan mengunjungi Gua Maria bisa dilakukan pagi, siang, atau malam, kapanpun selagi kita memiliki kesungguhan dan niat untuk berdevosi. Namun jangan sampai melupakan ungkapan iman kita yang utama sebagai umat Katolik, yaitu tetap mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga ke depan ada solusi untuk kelangsungan Gua Maria Tobong ini. Setiap niat baik, Tuhan pasti hadir.